Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Jumia Nindurul. Kali ini kita membahas bab yang sama dengan subpokok bahasannya adalah induksi elektromagnetik dan kemagnetan dalam produk teknologi. Jangan lupa diklik tombol subscribe untuk selalu mendukung channel ini. Pembahasan kita yang pertama adalah induksi elektromagnetik. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa fenomena yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Hans Christian Ørsted berhasil membuktikan bahwa pengantar yang berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Pembahasan lebih lanjut tentang elektromagnetik dapat dilakukan dengan membahas konsep perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik yang disebut induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik itu sendiri adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik itu adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Seorang ilmuwan asal Jerman bernama Michael Faraday berhasil membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Bagaimana dan di mana kamu menemukan penerapan induksi elektromagnetik? Alat-alat apa yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik? Agar mengetahui jawabannya, ayo kita pelajari bersama ya. Alat yang pertama yaitu generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, generator ini dibedakan atas dua, yaitu generator AC atau alternating current dan generator DC atau direct current. Kita lihat yang pertama yaitu generator AC. Generator AC atau alternator ini dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda. Yang kedua adalah generator DC. Nah, pada generator AC tadi itu menggunakan cincin ganda, sedangkan pada generator DC hanya menggunakan satu cincin, yaitu cincin belah atau komutator. Nah, generator DC ini menghasilkan arus searah dengan menggunakan komutator atau cincin belah tadi. Nah, yang kedua adalah dinamo. Dinamo ini sebenarnya sama saja dengan generator. Hanya dinamo itu alat untuk membangkitkan energi listrik yang kecil. Misalnya yang digunakan pada sepeda. Kenapa lampu sepeda kayu dapat menyala meskipun tidak diberi baterai? Ternyata pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan cincin yang dibelah menjadi dua atau komutator pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor atau bagian yang bergerak dan stator atau bagian yang diam. Pada dinamo, magnet berputar di dalam kumparan. Saat sepeda dikayuh dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat, sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Itulah kenapa nyala lampu akan semakin terang apabila kita mengayuh pedal sepeda dengan lebih cepat. Alat yang ketiga adalah transformator atau trafo. Tahukah kamu bahwa sebelum dialirkan ke rumah-rumah penduduk, tegangan listrik dari PLN harus diturunkan? Bagaimana cara menurunkan atau menaikkan tegangan listrik? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan transformator. Nah, transformator ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC dari suatu nilai tertentu ke nilai yang kita inginkan. Transformator
terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Inti besi ini digunakan dengan tujuan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan kumparan sekunder. Transformator ini dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama transformator step up. Nah, transformator step up memiliki fungsi menaikkan tegangan listrik. Transformator step up ini memiliki jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Itulah mengapa tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer. Yang kedua adalah transformator step down. Transformator step down memiliki fungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Pada transformator step down, jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Itulah mengapa tegangan pada kumparan sekunder akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan primer. Pada transformator, jumlah lilitan transformator sebanding dengan tegangannya. Atau secara matematis dapat ditulis NP per NE sama dengan VP per VS, di mana NP adalah jumlah lilitan primer, NS adalah jumlah lilitan sekunder, VP adalah tegangan primer atau satuannya volt, PS adalah tegangan sekunder yang satuannya juga volt. Yang berikut, jumlah lilitan transformator berbanding terbalik dengan kuat arus listrik, atau dapat dirumuskan NP per NE sama dengan IS per IP, di mana NP adalah jumlah lilitan primer, NS adalah jumlah lilitan sekunder, IP adalah arus primer, satuannya ampere, dan IS adalah arus sekunder, satuannya juga ampere. Yang berikut, tegangan pada transformator berbanding terbalik dengan kuat arus listrik, atau dapat dirumuskan VP per VS sama dengan IS per IP, dengan VP adalah tegangan primer, satuannya volt, PS adalah tegangan sekunder yang satuannya juga volt, IP adalah arus primer, satuannya ampere, dan IS adalah arus sekunder yang satuannya juga ampere. Maka dapat ditulis persamaan hubungan antara jumlah lilitan, tegangan, dan arus listrik adalah IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS. Pada transformator ada yang namanya efisiensi transformator. Efisiensi transformator merupakan perbandingan antara daya listrik keluaran dengan daya listrik masukan. Nah, efisiensi transformator ini dapat dihitung menggunakan rumus efisiensi sama dengan P out per P in kali 100%. Rumus dari daya itu sendiri adalah tegangan dikali dengan kuat arus. Itulah kenapa rumus efisiensi tadi menjadi PS kali S per VP kali IP dikali dengan 100%. Dengan P out adalah daya listrik pada kumparan sekunder satuannya watt, dan P in adalah daya listrik pada kumparan primer yang satuannya adalah watt. Nah, kita lihat satu contoh soal yang saya ambil pada buku siswa halaman 34. Sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Jika tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt, tentukan A. Tegangan pada lilitan sekunder. B. Jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer sebesar 0,5 mA, berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? C. Efisiensi transformator, dan D. Jenis transformator. Diketahui NP atau jumlah lilitan primer 300 lilitan, NS atau jumlah lilitan sekunder 30 lilitan, PP atau tegangan primer 220 volt, dan IP atau kuat arus primer 0,5 mA. Nah, 0,5 mA ini harus dibawakan ke dalam ampere. Dibawakan ke dalam ampere, kita bagi dengan 1000. Kenapa harus dibagi dengan 1000? Karena dari miliampere ke ampere itu naiknya 3 tanggal, sehingga 0,5 dibagi 1000 sama dengan 0,0005 ampere.
Yang ditanyakan adalah Vs atau tegangan sekunder, Is atau kuat arus sekunder, efisiensi transformator, dan jenis transformator. Kita jawab yang pertama, yaitu tegangan sekunder. Untuk tegangan sekunder kita gunakan rumus Ps per Vp sama dengan Ns per Np. Karena ditanyakan Ps, maka 220 dikali dengan 30 bagi 300. Nah, kenapa sampai seperti ini? Kita lihat rumus awalnya adalah Ps per Vp sama dengan Ns per Np. Rumus ini dikali silang, sehingga kita dapatkan Ps kali Np sama dengan Vp kali Ns. Ps sama dengan Vp kali Ns per Np. Np-nya tadi karena pindah ruas, maka dari perkalian menjadi pembagian, sehingga diperoleh Vs sama dengan 220 kali 30 bagi 300. Sehingga kita memperoleh hasil dari tegangan sekundernya atau Fs adalah 22 volt. Yang B, kita mencari kuat arus sekunder. Kita gunakan rumus Is per Ip sama dengan Np per Ns. Yang ditanyakan adalah kuat arus sekunder, maka Is sama dengan Ip kali Np per Ns. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita lihat rumus awalnya, Is per Ip sama dengan Np per Ns. Ini kita kali silang, sehingga kita peroleh Is kali Ns sama dengan Ip kali Np. Karena yang ditanyakan adalah Is, maka Ns-nya kita pindah ruas ke sebelah, sehingga dari perkalian menjadi pembagian, sehingga kita peroleh Is sama dengan Ip kali Np per Ns. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya dan kita peroleh kuat arus sekunder adalah 0,005 ampere. Yang C adalah efisiensi trafo. Untuk rumus efisiensi kita gunakan Vs kali Is dikali 100% bagi Vp kali Ip. Kita masukkan semua angkanya, sehingga kita mendapatkan efisiensi transformatornya adalah 100%. Yang D adalah jenis transformator. Nah, dari hasil yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa melihat bahwa tegangan sekundernya 22 volt, sedangkan tegangan primernya adalah 220 volt. Karena tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder, maka transformator ini termasuk dalam jenis transformator step down. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang kemagnetan dalam produk teknologi. Yang pertama yaitu magnetic resonance imaging. Magnet banyak digunakan dalam berbagai produk teknologi. Salah satunya yang paling populer adalah dalam teknologi kedokteran seperti magnetic resonance imaging. MRI menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh bagian dalam manusia tanpa melalui prosedur pembedahan. Nah, berikut adalah contoh magnetic resonance imaging. Lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsangan panas atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Yang kedua adalah kereta maglev atau magnetically levitated. Maglev merupakan singkatan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 600 km per jam, tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini dikarenakan kereta maglev menerapkan prinsip daya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Kereta maglev telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju, seperti Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara di Eropa. Yang ketiga, pemanfaatan magnet dalam PLTN.
Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Panas yang dihasilkan dari pemecahan inti atom mampu mencapai 4000 derajat Celcius. Reaksi nuklir ini menghasilkan berbagai partikel bermuatan yang berbahaya bagi kesehatan jika menyebar ke lingkungan. Agar partikel tersebut tidak menyebar ke lingkungan, digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Botol magnet akan menarik partikel-partikel bermuatan sehingga tetap berada dalam reaktor. Oke adik-adik, sekian pembahasan kita tentang induksi elektromagnetik dan kemagnetan dalam produk teknologi. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya ya.